Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, hari ini kita akan membahas mengenai proses manajemen risiko. Nah, perusahaan tentunya berusaha memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pemegang saham dan juga stakeholder. Tetapi dalam praktik bisnisnya terdapat unsur ketidakpastian, baik itu berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Nah, ketidakpastian tersebut tentunya akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Sehingga unsur-unsur ketidakpastian ini merupakan risiko bisnis yang tidak mungkin dihindari, tetapi harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan manajemen risiko. Nah, bagi perusahaan yang mampu mengelola risiko dengan baik, berarti perusahaan tersebut dipandang memiliki kemampuan sensitif untuk mendeteksi risiko, memiliki fleksibilitas untuk merespon risiko, dan menjamin kapabilitas sumber daya untuk melakukan tindakan guna mengurangi tingkat risiko. Sehingga bagi perusahaan yang tidak dapat mengelola risiko dengan baik, itu akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber dana dan waktu, serta tidak tercapainya tujuan perusahaan. Implementasi manajemen risiko terdapat dasar hukumnya, yaitu menurut ini ada peraturan Menteri BUMN, bisa dibaca. Nah, di sini ada praktik penerapan GCG, Good Corporate Governance, pada badan usaha milik negara, pasal 25, dewan direksinya, kemudian kemudian pelaksanaan program manajemen risikonya itu harus seperti apa, Salah satunya itu harus membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah direksi. Jadi ada unit kerja yang menangani manajemen risiko, biasanya dewan pemantauan seperti itu, Kemudian direksi juga wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko. Jadi setiap perusahaan itu diharuskan untuk membuat pedoman manajemen risiko, agar dewan direksi juga seluruh stakeholder tahu daftar kerugian potensial yang ada dalam perusahaan itu seperti apa dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, penanggung jawab risiko memang seluruh karyawan, tetapi di sana juga terdapat pemegang saham dan komisaris, itu tentunya menjadi penanggung jawab risiko, kemudian dewan direksi, kemudian general manager, kemudian satuan pengawasan internal, dan unit manajemen risiko. Jadi semuanya saling berkesinambungan, sama-sama saling bekerja sama untuk menangani sebuah risiko. Dalam sebuah risiko perlu adanya proses manajemen risiko, perlu adanya penerapan dari manajemen. Yang pertama itu mengidentifikasi penyebab dari risiko dan membuat daftar risikonya. Risiko yang termasuk ringan, sedang, hingga berat itu dituliskan, Nah, kemudian selanjutnya adalah penilaian atau assessment. Penilaian terhadap dampak risiko, terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Itu dampaknya seperti apa, diidentifikasi, Kemudian memastikan bahwa manajemen risiko dan perbaikan itu telah dilaksanakan sesuai rencana. Jadi setelah membuat daftar risiko, kemudian dampak terhadap tujuan, dan membuat strategi-strategi atau opsi penanganan terhadap risiko tersebut, Selanjutnya dari opsi penanganan risiko langsung masuk ke pemantauan atau review atau memonitor, sejauh mana manajemen risiko dalam menanggulangi risiko tersebut, karena hal itu akan berdampak kepada perkembangan perusahaan ke depannya. Untuk lebih jelasnya, mengidentifikasi risiko itu dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, identifikasi itu biasanya dilakukan pada sumber risiko atau area dampak.
Selanjutnya, evaluasi dan pengukuran risiko. Oke, sebagai contoh menggunakan teori probabilitas. Misalnya ada risiko perusahaan yang terkena jatuhan batu meteor. Nah, probabilitasnya itu sangat kecil, 0,0001 misalnya, dibandingkan dengan risiko kebakaran yang probabilitasnya adalah 0,6, maka perusahaan itu lebih fokus terhadap antisipasi kebakaran dibandingkan antisipasi batu meteor. Ya, itu adalah evaluasi dan pengukuran risiko. Setelah analisis dan evaluasi risiko, ya, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Risiko itu harus dikelola tentu agar kerugian yang didapat oleh perusahaan itu minim. Ya. Caranya yaitu pertama dengan penghindaran. Ini memang cara paling mudah tetapi tidak optimal ya. Yang kedua itu ditahan atau retention. Ya kan? Maksudnya adalah misalnya nih seorang akan keluar dari rumah atau ke supermarket dengan menggunakan kendaraan, tetapi kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Ya. Nah, orang tersebut akan berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Nah, dalam contoh tersebut berarti pengemudi tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri atau retention terhadap risiko kecelakaannya. Terus selanjutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi ini adalah menyebarkan exposure kepada berbagai bentuk aset. Ya, contohnya kita punya saham, menanam saham di perusahaan A, B, C, dan D. Jika terjadi kerugian pada satu aset, ya, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya. Ya, jadi ada keuntungan di aset lainnya. Selanjutnya adalah transfer resiko. Transfer resiko ini dialihkan kepada pihak lain. Misalnya jika terjadi kecelakaan, ya, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut. Selanjutnya ada pendanaan risiko. Pendanaan risiko itu merupakan usaha mendanai risiko yang mungkin terjadi dalam rangka penanggulangan risiko tersebut. Contohnya nih, jika terjadi kebakaran, bagaimana menanggung kerugian akibat kebakarannya, apakah asuransi atau menggunakan dana cadangan. Ada satu lagi yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Contohnya mencegah terjadinya kebakaran, berarti kita memasang alarm asap. Kemudian alarm tersebut merupakan salah satu cara kita dalam mengendalikan kebakaran. Ya, gambar ini menunjukkan 8 komponen IRM, Enterprise Risk Management. Jadi IRM itu diterapkan ya dalam mengenali risiko, di mana komponen tersebut pertama ada lingkungan internal, ya, kemudian lingkungan internal tersebut menentukan tujuan, ya, kemudian menentukan juga atau mengidentifikasi kejadian-kejadian atau risiko-risiko yang akan dihadapi, kemudian melakukan asesmen atau evaluasi terhadap risiko dan bagaimana respon terhadap risiko. Nah, selanjutnya setelah diterapkan strategi dalam risiko, ada aktivitas pengendalian terhadap risiko dan adanya informasi juga komunikasi. Informasi dan komunikasi ini merupakan kunci juga dalam menangani sebuah risiko. Antara lingkungan internal atau lingkungan eksternal itu harus saling atau sama-sama bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada monitoring atau mengontrol secara keseluruhan terhadap IRM tersebut. Ya. Nah, risiko yang dikelola ini mencakup risiko strategis, risiko operasi, pelaporan, dan juga kepatuhan gitu kan. Nah, kemudian di IRM ini mencakup seluruh organisasi atau perusahaan ya, mulai dari level perusahaan keseluruhan, level divisi, level unit bisnis, atau level anak perusahaan. Jadi semua komponen atau orang-orang atau karyawan, semua karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan itu harus saling bertanggung jawab gitu kan atas risiko yang akan dihadapi. Nah, ini merupakan kerangka di dalam manajemen risiko organisasi ini terdiri dari 2 elemen besar,
Jadi ada dua elemen terhadap atau dalam mendukung penanganan risiko. Ada prasarana lunak, juga ada prasarana keras. Ya. Di mana prasarana lunak ini mengenai budaya risiko, juga adanya dukungan terhadap manajemen. Salah satu hal yang penting nih dikerjakan untuk mempersiapkan manajemen risiko adalah menyiapkan prasarana yang mendukung terhadap manajemen risiko. Prasarana tersebut ada yang disebut prasarana lunak, ya. Prasarana lunak ini pertama mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota organisasi. Yang kedua adanya dukungan manajemen. Maksud dari mengembangkan budaya sadar risiko ini adalah agar setiap anggota organisasi itu sadar adanya risiko dan mengambil keputusan tertentu dengan mempertimbangkan aspek risikonya. Jadi singkatnya, tujuan budaya sadar risiko ini agar anggota itu lebih berhati-hati di dalam pengambilan keputusan, gitu kan. Nah, jika anggota tersebut sadar ya akan risiko, maka organisasi atau perusahaan tersebut akan menjadi lebih peka terhadap risiko. Nah, bagaimana nih mengembangkan perilaku yang sadar risiko untuk anggota organisasi? Nah, salah satunya bisa dilakukan dengan cara memaksa mereka gitu untuk berpikir risiko dalam setiap keputusan yang akan diambil. Mau tidak mau harus memikirkan risiko, gitu kan ya. Jika memang adanya pemaksaan tersebut ya untuk berpikir mengenai risiko, maka karyawan tersebut akan lebih seimbang dalam memutuskan sesuatu, gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya perangkat kerasnya ya. Nah, kalau misalnya perangkat keras ini berhubungan, sebelum perangkat keras ada dukungan manajemen. Nah, dukungan manajemen ini khususnya manajemen puncak atau top manajemen terhadap program manajemen risiko yang penting diberikan. Jadi maksudnya adalah adanya top manajemen itu harus mampu merumuskan atau menyetujui visi misi dalam berkaitan dengan manajemen risiko, gitu kan ya. Jadi dukungan manajemen ini bisa ditunjukkan misalnya melalui partisipasi manajemen pada program-program manajemen risiko gitu. Jadi menyumbangkan atau memberikan sumbangsi ide pendapat terhadap dewan direksi, gitu kan ya. Itu adalah dukungan manajemen. Yang selanjutnya ada prasarana keras. Kalau prasarana keras contohnya adalah ruangan kantor ya, komputer, prasarana fisik lainnya lah seperti itu harus disiapkan di dalam pelaksanaan penanganan risiko, gitu kan ya. Seperti contoh tadi kan, kalau untuk menangani kebakaran berarti harus ada alarm seperti itu. Nah, misalnya nih ya, di dalam pelaksanaan manajemen risiko ya, ada seorang manajer yang akan meluncurkan produk baru ya. Dia itu harus memikirkan 3 aspek yang disebutkan di atas ini. Ada strategi manajemen, risk manajemennya, dan operasional manajemennya. Harus dipikirkan ya. Misalnya aspek strategisnya, apakah produk ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen gitu kan sebelum meluncurkan tuh. Apakah produk ini bisa membantu pencapaian tujuan perusahaan gitu kan, apakah perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Kemudian dilihat dari aspek operasional atau operation management, itu bagaimana memproduksi produk ini, apakah perusahaan mempunyai kemampuan untuk memproduksi produk ini dalam hal misalnya SDM, kemudian anggaran, material, dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana mengembangkan jaringan distribusi untuk produk ini gitu kan. Jadi adanya planning gitu untuk aspek operasi. Selanjutnya ada aspek risiko. Nah, risiko apa yang bisa muncul berkaitan dengan peluncuran produk ini? Misalnya, bagaimana perusahaan bisa mengendalikan risiko tersebut gitu. Nah, itu merupakan risiko secara eksplisit yang dimunculkan di dalam aspek risiko tersebut.
Kunci keberhasilan suatu perusahaan, apabila suatu perusahaan tersebut ingin mencapai laba maksimal, maka diperlukan komitmen dari pimpinan. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama antara semua karyawan, seluruh karyawannya. Ya. Selanjutnya adalah adanya pedoman dari manajemen risiko atau SOP terhadap job desk masing-masing pekerjaan. Dan selanjutnya mengimplementasikan strategi sesuai dengan pedoman dari manajemen risiko. Itu mungkin merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan, ya. Dan nanti di slide berikutnya ada tugas mengenai manajemen risiko. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.